Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua yang terhormat Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, baik, sehat. Terima kasih sudah hadir. Hari ini bahasan kita menarik sekali Pak Kiai, nanti kita akan elaborasi bersama-sama. Tapi saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema kita hari ini adalah kita akan meneladani kisah baginda Rasulullah dalam beberapa konteks, misalnya perjanjian Aqobah, Piagam Madinah, dan bagaimana kemudian Rasulullah membangun peradaban di Masjid Nabawi. Tapi Pak Kiai, kalau kita mau menggali dari awal Pak Kiai, ini kan yang juga titik awal mula kemudian Nabi baginda Rasulullah SAW ini kemudian membangun peradaban di Madinah adalah dengan perjanjian Aqobah. Bisa dijelaskan Pak Kiai sebenarnya seperti apa perjanjian Aqobah ini? Tafadhol. Jadi perjanjian Al-Aqobah atau yang lebih sering disebut dengan Bai'atul Aqobah itu adalah sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjamin keberlangsungan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bai'atul Aqobah ini terkait dengan peristiwa hijrah dulu nih Mila. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah itu menggunakan satu sistem yang lebih dekat kepada kemanusiaannya Nabi daripada kenabiannya. Kalau Isra Mi'raj itu kan pendekatannya kenabiannya. Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratil Muntaha. Itu tidak bisa dengan menggunakan logika kemanusiaan. Dia adalah mukjizat, dia adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tetapi waktu hijrah, itu Nabi menggunakan kemanusiaannya. Agar apa yang terjadi pada peristiwa hijrah yang kemudian Mila katakan menunjukkan kebangkitan peradaban Islam itu bisa dicontoh oleh saya. Dalam kaitan dengan Bai'atul Aqobah. Dulu guru saya cerita gini. Waktu Rasulullah itu bermimpi sebelum hijrah diperlihatkan kota Madinah. Kata Nabi, uritu daro hijratikum. Saya ini malam ini bermimpi seperti tanah di mana nanti saya akan berhijrah. Itu tanahnya penuh dengan pohon kurma dan sebagainya. Maka Rasulullah itu punya keyakinan nih dalam hati. Saya tidak bisa bertahan di Mekah dan saya harus keluar. Karena harus keluar, Rasulullah itu tidak serta-merta bertanya WhatsApp malaikat Jibril. Kemana hijrahnya nih Jibril? Enggak. Rasulullah kemudian menjadi seorang marketing nih. Seperti sales yang menawarkan produknya. Jadi teman-teman menjadi sales itu ada bagian tertentu yang juga dikerjakan oleh Nabi. Kapan Nabi itu menggunakan kemampuan marketingnya? Itu ketika musim haji. Haji ini kan ibadah yang cukup tua, dilakukan oleh umat manusia mulai zaman Nabi Ibrahim. Maka sisa-sisa itu tetap ada di masa Nabi di Mekah. Jadi kalau sudah musim haji, itu banyak sekali orang yang berziarah datang ke Ka'bah. Itu tentu tidak bisa kita samakan dengan haji dalam syariat Islam. Tapi tradisinya mereka datang ke sana. Maka pada hari-hari Mina, yang orang sekarang ini berkumpul, itu Rasulullah datang ke sana. Rasulullah itu mengamati, observasi, melihat orang-orang yang datang dari luar kota Mekah untuk Nabi kemudian berdakwah. Tahun pertama ini, ketika Nabi memulai memasarkan Islam keluar, ini kan selama ini Islam dipasarkan ke dalam Mekah. Ini keluar, berinteraksi dengan banyak orang asing, maka Nabi bertemu nih dengan orang Madinah, Yasrib pada masa itu, yang kelak menjadi bagian dari Al-Ansor, itu 12 orang. Nabi menawarkan, ada nggak kalian yang ingin saya ajarkan kehidupan yang lebih luas dari apa yang kalian rasakan hari ini? Dari menyembah manusia, takut sama manusia, menjadi takut kepada Allah. Dari sempitnya dunia menjadi luasnya akhirat. Dari akhlak yang tidak terpuji menjadi makarimul akhlak. Nabi sampaikan tuh, ya, menghormati perempuan, haramnya khomer, macam-macam.
Maka 12 orang ini tertarik dengan nilai luhur yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka mereka katakan kepada Nabi Muhammad, Nabi, kami akan menjadi pengikutmu. Kami masuk Islam. Bahkan kata mereka, rumah kami di Madinah, Yasrib waktu itu silakan. Kalau Nabi ingin pindah ke sana. Ini lihat nih. Nah, Aqobah itu mengajarkan banyak hal. Mereka berbaiat sama Nabi. Mulai hari ini kami menjadi umatnya Rasulullah, kami akan taat bersama Rasulullah. Tetapi baiat Aqobah yang pertama ini, Mila, mengajarkan orang, maaf ya, kalau dalam bahasa Jawa tuh nggak gerasa gerusu. Nabi nggak langsung percaya nih. Maka Nabi mulai menunjuk sahabat-sahabatnya nih untuk mendampingi mereka yang ber-12 ke Yasrib, Madinah. Bukan nabinya langsung. Dan Nabi tidak kemudian langsung percaya, oh gitu ya, kamu mau menyiapkan kotamu untuk saya. Langsung Nabi ikut tanpa persiapan, enggak. Nabi melakukan kajian terlebih dahulu. Berangkatlah nih orang-orang kayak Mus'ab bin Umair mendampingi mereka. Itu kan penting, bahwa kita dalam berdakwah itu jangan langsung percaya sama orang. Kita kadang-kadang bangun masjid tuh ada begitu, Mila. Masjid kita ini nggak bagus, tahu-tahu ada orang bilang, Pak Faiz, bongkar masjidnya. Kita langsung percaya, kita bongkar masjid kita. Begitu kita bongkar masjid kita datangi orang tadi. Nih, masjid sudah kita bongkar, ayo bangun. Loh, saya kan nggak bilang mau bangun. Kan saya cuma bilang bongkar. Berapa banyak orang yang kadang-kadang kemudian dengan semangat keberagamaannya, tapi tidak mampu membangun bisa jadi support system yang akan mendukung ini semua. Maka baiat al-Aqobah itu adalah titik awal di mana Rasulullah membangun support system yang nanti akan menjamin keberlangsungan Rasulullah. Jadi 12 ini suruh pulang dulu nih ke Madinah dengan sahabat-sahabat Nabi yang pertama hijrah. Sampai kapan? Setahun. Ya. Butuh kesabaran. Orang berjuang itu nggak menanam sekarang, panen sekarang. Maka 12 orang ini tahun yang akan datang itu datangnya jumlahnya naik secara signifikan menjadi 73 orang. Nah, ini yang disebut dengan kaum Al-Ansor. Jadi dimulai dari 12 di tahun pertama, tahun keduanya berjumlah 73 orang. Begitu mereka ber-73 ini datang ke Mina, maka di sini baiat al-Aqobah yang kedua. Mereka dulu ini pelajaran buat kita, itu tidak cukup baca syahadatnya, tapi harus sumpah setia. Ya, kaya dan miskin ikut Nabi, senang dan susah setiap dengan Rasul. Maka mereka berbaiat. Bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan ini seperti orang berakad. Saya baiat kepada Nabi ala sam'i wa ta'ah. Selalu mendengar perintah Nabi dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi fil mansyati wal makrah. Dalam keadaan senang saya taat sama Nabi, dalam keadaan susah pun saya taat sama Nabi. Disebut nih pokok-pokok yang diperjanjikan. Setelah mereka mengucapkan itu, Rasulullah menerima baiatnya. Maka dimulailah proses hijrah ke Madinah. Kenapa? Nabi sudah yakin. Ini 73 orang mengatakan yang mau ikut banyak Rasulullah. Tapi karena masalah efisiensi, ya cukuplah perwakilan kami 73 ini meyakinkan engkau bahwa kami semadinah, suku Aus dengan Khazraj, itu akan menerimamu sebagai saudara kami. Itu baiat al-Aqobah. Oke, Pak Kiai. Kadang tuh saya ingin tahu sebenarnya reason ya, Pak Kiai. Di antara begitu banyak kota di Arab Saudi gitu pada saat itu, Pak Kiai. Dan Rasulullah kan lahir memang besar di Mekah gitu ya. Mencoba untuk dengan segala kesulitan dan tantangan untuk berdakwah di kota Mekah gitu. Akhirnya beliau memutuskan ke Madinah. Sebenarnya kenapa harus Madinah, Pak? Ke Madinah, istimewa penduduknya. Oh, oke. Karena disebut walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Orang Madinah itu diantara semua kabilah Arab. Kan Rasulullah di Mekah ini kan bukan sesuatu yang tersembunyi, Mela. Ini kan semua orang banyak tahu. Tetapi yang tertarik menerima itu adalah orang Madinah. Nanti setelah kemudian Nabi hijrah, kita bisa melihat orang Madinah itu bukan saja membuka pintu rumahnya untuk Nabi, bahkan membuka pintu hatinya untuk Rasulullah. Bukan orang per orang, tapi mayoritas penduduk Madinah yang Arab, yang suku Aus dengan Khazraj ini, itu dengan hati terbuka. Menerima Rasulullah dan menerima sahabat-sahabat Rasulullah. Berbagi rumah. Bahkan ada yang berbagi istri. Artinya istrinya diceraikan.
Yang asalnya misalnya istrinya 2, yang satu tidak punya istri, dicerahkan. Itu kan orang yang betul-betul memiliki kesetia kawanan yang luar biasa. Itu diantara mengapa yang dipilih itu adalah kota Madinah. Jadi Karakter penduduk orangnya yang kemudian kelak menjadi Al-Ansor itu adalah mereka yang selalu seia sekata antara apa yang dijanjikan komitmen kepada Rasulullah dan realita yang dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Masya Allah. Menarik sekali. Pak Kiai, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.